Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi melanjutkan bab kita. Kemarin itu tentang tawakal kan ya. Kalau seorang tawakal itu dibangun di atas dua perkara, ya kan? Yang pertama ya maksudnya menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Nah itu ada dua. Satu menyerahkan urusan kepada Allah, kedua husnuzon ya kan. Terus yang kemarin ini kita bahas tiga kelompok yaitu ahli filsafat, kelompok Qadariyah sama Jahmiyah. Udah kan kemarin ya? Udah belum? Jahmiyah Udah. itu ya, udah. Oke. Berarti tadi tuh menyerahkan urusan, terus kita poin kedua tuh melakukan sebab. Itu udah Ya, yang belum, tentang belum. melakukan sebab. Terakhir tuh, melakukan sebab itu terakhir. Oh, belum Tapi ya. tinggal penjabarannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang namanya tawakal itu tadi pertama itu yang pertama itu yang kita jelasin kan sampai ke kelompok filsafat, Qadariyah dan Jahmiyah. Nah, sekarang poin kedua yang namanya tawakal itu juga bazlul asbab yaitu melakukan sebab. Karena tawakal nggak akan sempurna kalau cuma menyerahkan urusan kepada Allah ya, tapi dia tuh harus dibarengi dengan melakukan sebabnya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia bahasanya ikhtiar. Maka bukanlah namanya tawakal kalau dia cuma menyerahkan diri, pasrah semata-mata pada Allah tanpa ada usaha. Ya, kayak siapa tuh? Ke mungkin teman-teman juga pernah dengar hadis ini waktu Arab Badui kalau nggak salah ya, naruh unta. Nah, itu pun harus diikat. Ya, jangan cuma naruh doang. Ada Allah, kagak boleh juga begitu ya. Iya, benar-benar. Nah, itu Betul. ada tuh kelompok-kelompok firqah tertentu yang sebenarnya dari satu sisi bagus. Dia suka meramaikan masjid. Dia tuh setiap harinya mewajibkan dirinya sendiri untuk dakwah ke orang lain paling nggak 2 jam. Dakwah tuh maksudnya ngajak ke masjid lah, untuk ngingetin bahwa kita tuh hidup cuma buat Allah, bla 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 seperti itu lah. Cuman kalau kata senior-senior dari firqah tersebut, biasanya dari 10 orang tuh dua yang error. Maksudnya error gimana? Iya, mentang-mentang ada Allah, akhirnya mereka tuh cuma sibuk berdakwah, tapi anak istri terlantar. Itu banyak yang ngomong kayak gitu, bahkan bilang, itu anakmu tuh sakit tuh, udah pupi udah berdarah, ada Allah, kata dia gitu. Dan itu kenyataan ya. Nah, saya waktu dengar tuh kesel banget. Dia kawin nggak kawin juga Allah ada gitu kan. Lu nggak ngawinnya juga Allah ada, ya kan. Jadi Benar-benar. bahasanya udah menikahi anak orang ya tanggung jawab dong gitu, ada ikhtiarnya, ya kan. Nah, itulah salah satu bisikan setan juga sih itu. Nah, itu kalau kelompok kayak gitu tuh kalau dikasih tahu tuh mereka nggak akan terima. Bahasanya mereka memang nggak akan mendebat, tapi mereka nggak akan terima. Kata mereka nggak usah didebat. Tapi nggak usah debat dengan muka yang penuh gimana sih? Tahu kan kalau orang merasa udah paling tahu, kayak ngadepin anak kecil ngomong, udahlah nggak usah didebat, biarin aja. Kan nyebelin ya, gitulah. Ya. Hai Mbak Nurul, I miss you. Udah berapa purnama kau tidak hadir? Ini kemarin hari Rum. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ntar ini Iya. pengen japri. Iya. Oh ya siap Rum. Iya. Saya juga punya berita Oke. bahagia Um. Insya Allah. Nah, karena yang namanya hikmah dari Allah itu akan mengaitkan antara akibat dan sebab. Ya, ada sebab ada akibat. Ya kali gitu Winda, sampai tengah malam motoran, angin-anginan, belum makan, terus sehat walafiat. Enggak juga, tahu dia masuk angin, asal nabung kumat. Kata dia, ini Allah yang bikin gue begini. Iya, lo ngejalanin sebabnya, kan begitu, ya kan? Nah, jadi nggak boleh, ini yang dibilang sunatullah. Ya, sunatullah itu sebab akibat. Makanya kita bilang apa namanya? Males, 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 nggak mau kerja, akhirnya tuanya sengsara. Ya sunatullah ya seperti itu, karena sebabnya dia malas, maka akhirnya dia menjadi orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Sebabnya itu orang sering skincarean, tambah wudhu, akhirnya akibatnya dia glowing, kinclong. Ya kita nggak usah julid juga. Maksudnya apa coba? Ya. Jadi nggak boleh orang itu melanggar sunatullah. Hamba Allah itu tidak boleh melanggar sunatullah. Itu sudah hukum alam.
versinya Allah gitu ya. Dan cuma nyerahin urusan kepada Allah tanpa ada yang usaha. Kenapa? Kalau orang pengen mencapai tujuan, dia harus ngikutin sunnatullah. Apa? Yaitu usaha. Ikhtiar. Ya. Jadi, tapi usaha yang kayak gimana yang biar benar-benar menjalankan sunnatullah. Yang benar-benar sesuai yang Allah mau. Ya tetap di track yang benar. Ya, dia harus yakin dari awal, tengah sampai akhir di dalam usahanya itu dia harus yakin bahwa harus yakin dan harus ingat bahwa usaha dia itu cuma sebab. Tetap ya hasil akhir itu Allah yang ngasih, Allah yang menentukan. Jadi jangan pernah berkata, ya gue mah pergi haji, umroh haji gue belum tentu bisa, penghasilan gue sehari 100.000. Iya kalau dapat kadang-kadang 10.000. Kapan gue mau bisa pergi umroh? Nggak bisa begitu. Justru berapapun penghasilan teman-teman, ya entah sehari dapat sehari tidak. Kalau pengen umroh ngomong ya Allah pengen umroh. Ini saya udah ngumpulin, walaupun cuma bisa sehari 1.000 perak. Kenapa? Allah cuma lihat ikhtiar kita. Jumlahnya Allah nggak suruh, gitu ya. Allah nggak nyuruh jumlah loh. Pokoknya kamu nabungnya ya sehari harus sekian sekian ratus ribu biar kamu bisa pergi haji, pergi umroh misalnya atau pergi haji apa lagi. Enggak. Allah cuma bilang usaha, ikhtiar. Kapan pengen umroh? Minta. Ngerti ya? Jadi nggak boleh di kelas saya ini ada omongan, ih boro-boro. Ya kali gue bisa bilang, nggak usah. Jangan, nggak boleh banget. Ya, walaupun cuma kita dagang yang cuma seminggu dapatnya 200.000. Kapan gue bisa nabung? Nggak boleh. Minta aja. Teman-teman, ya ini bukan pamer ya. Saya 3 kali umroh, nggak pernah pakai duit sendiri. Pamer itu fix itu pamer udah fix pamer. Maksudnya ini biar Iya, memotivasi. Saya 3 kali 3 kali umroh nggak pakai duit sendiri karena emang nggak ada gitu ya. Iya. Umroh Gak usah emang nggak ada. ngegas. Ini entah pamer nikmat atau pamer derita saya nggak tahu deh. Pokoknya saya pakai duit sendiri. Umroh pertama diajakin kakak, umroh kedua diajakin temen. Karena dia tuh udah janji gitu kan. Saya bilang udah nggak apa-apa, lu yang janji lu nggak bisa nempatin juga nggak masalah kan gitu ya, duit dulu sendiri gitu. Tapi dia setahun kemudian dia ya karena memang kodarullah ada kendala waktu itu. Begitu habis pulang umroh nggak ada sebulan saya diajakin lagi sama teman yang ketiga dengan fasilitas yang lebih bagus lagi, masya Allah. Benar-benar saya nggak keluar duit tiga-tiganya. Saya cuma bilang ya Allah pengen umroh. Begitu yang kedua itu saya bilang lagi ya Allah enak kali ya itikaf di sini. Yang ketiga itu saya itikaf di sono. Jadi teman-teman berharaplah dari sekarang. Ya Allah, saya pengen Ramadan di sono gitu. Tuh Ramadan di sono tuh indah banget. Kita itu jadi semakin apa ya? Semakin merasa Islam tuh nggak perlu yang gaung-gaungnya saja nggak perlu. Yang penting praktek gitu loh. Kalau di Indonesia kan kita rame takbiran dari asar malam Lebaran kan. Di sono nggak ada takbiran. Tapi mereka ngejar itikaf, masya Allah. Tuh, ngejar itikaf tuh sampai rela nginep-nginep sampai ngemper-ngemper. Ya, artinya di situ benar-benar kita merasa, Masya Allah, kalau gini suasananya itu, kita benar-benar kayaknya nggak bakalan deh, boro-boro kita ngejulitin orang gitu ya. Kita mau leha-leha aja nggak, kayaknya sayang. Sebenarnya kayak gitu tuh bisa di Indonesia, bisa. Cuman emang pemerintah kita kagak mau suasana Islami kayak gitu tuh ada gitu loh. Ya, sekarang Ada saya mereka tanya di sini. jadi itikaf juga tapi pakai status jadi pada update status gitu. Nah, itu kalau suasana kayak di sono dibikin Indonesia nggak akan ngupdate status juga kagak. Ya kecuali kalau udah selesai nggak apa-apa juga sih Win hiburan kan gue juga disuruh ngupdate status Win lo nyindir gue lo Win. Kagak. Kemarin waktu pas yang itikaf di terakhir tuh di Istiqlal tuh kanan kiri Nah orang kan cuma pamer deh itikaf kan, doang. pamer dia di Istiqlal belagu banget. Tapi itu pakai duit tuh, pakai ongkos. Kalau lu kan nggak pakai ongkos. Lebih pamer lagi. Jumawa. Nah, kalau gurunya Jumawa muridnya belum pikir. Ya dia pakai dia sendiri pamer banget ya astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi tuh kan kok jadi ke distrik kan, jadi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman di sini siapa yang tahun depan pengen itikaf di sono ngacung? Iya mau dong. Gue bilang ngacung bukan ngomong. Apa ya? Saya ngacung. Itu kan ada 5, 10. Ngacung. Mbak ada Cynthia, bapaknya. nggak mau Mbak Cynthia, ngacung lah Mbak Cynthia.
Iya, Guru ngacung Redhead semua mana? kan? Kalau ya, Si jadi Redhead. arti di sini kita sebenarnya dikasih gampang sama Allah, tapi kita ngambil yang susah. Dikasih gampang apa? Kamu ikhtiar aja, minta sama aku, bener nggak? Udah selesai. Allah cuma minta itu doang. Allah nggak bilang, ya udah usaha aja sono, pokoknya sampai dapet. Kamu pengennya gimana? Pengen punya rumah? Ya usaha, duitnya segini punya rumah gitu. Enggak. Atau kamu KPR, kalau nggak KPR nggak dapet, nggak pernah gitu kan. Pokoknya cari segala cara, yang penting dunia kamu bisa kamu dapetin. Enggak. Kalau cuma bilang, seperlunya aja. Dunia itu jangan taruh di hati. Kalau meminta, minta sama aku. Kan gitu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Selesai. Masya Allah ya. Emang setan kurang ajar. Emang bisik-bisik itu. Baik itu tuh di sini mumet gitu loh. Ya kan? Mumet, mumet, mumet. Akhirnya apa? Bodoh dah. Gak dijawab-jawab. Emang Allah gak adil emang. Ini kalau nggak kayak gini gak bakal dapet nih ya. Itu akhirnya begitu dah. Itu yang dimain sama setan. Nauzubillah semua, nauzubillah. Jadi kita harus tetap yakin bahwa kita harus melakukan sebab. Tetap yang menentukan hasilnya adalah Allah Ta'ala. Makanya Allah menyuruh orang-orang yang mulia untuk mengambil sebab. Contohnya di mana? Ketika Rasulullah berfirman kepada Maryam. Waktu Maryam kesakitan, kelaparan, gitu kan? Udah mau lahiran, dan lahiran tapi lapar. Lalu Allah berfirman, goyangkanlah pangkal akar pohon kurma itu ke arah kamu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Artinya, ya kudu digoyang-goyang, pegang. Tapi kan segoyang-goyangnya orang lagi hamil dan kesakitan, nggak bisa kayak goyangannya laki-laki yang gitu kan jatuh kok. Enggak. Tapi apa? Kurmanya jatuh. Gitu loh. Allah nggak mau bikin, ya berapa lama sih Allah cuma bilang, kurma jatuh. Nggak bisa. Cuman kan manusia akan merasa, wih, gue sakti banget ya baru kepengen udah jatuh. Enggak gitu ya. Makanya sekelas Maryam aja Allah suruh usaha. Apalagi sekelas Winda. Harus lebih lagi usaha. Untung si Mariam nggak masuk nih hari ini. Ya. Oh, Mariam ada Mariam. Nah, jadi Maryam itu dalam kondisi merasa sakit, mau lahiran, sakit kelaparan, tapi Maryam harus melakukan usaha seperti yang Allah perintahkan. Itu bisa bikin Maryam kenyang, ya. Apa namanya? eh Kalau Allah mau bikin dia kenyang tanpa makan korma juga bisa. Tapi tetap sunatullah berjalan. Nggak makan, lapar. Nggak minum, haus. Gitu kan. Kerja, ngoyo, capek. Nah, gitulah. Pokoknya ada sunatullah seperti itu. Nah, di sini bahkan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Sayyidul Mutawakilin. Apa Sayyidul Mutawakilin? Dia itu pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Jadi pelopornya kalau bahasa kita. Tapi Nabi tetap ngambil sebab. Nabi pengen punya anak, Nabi menikah. Ya kan? Pengen pergi perang, pakai baju perang. Ya kali gitu Nabi pakai kaos oblong karena merasa Nabi enggak gitu kan. Beliau pakai baju perang. Itu pun tetap beliau kena berdarah-darah, giginya patah. Tetap itu bisa seperti itu karena Rasulullah manusia biasa, tapi Rasul melakukan ikhtiar, nggak protes. Kamu udah pakai segala macam perlindungan, kamu masih kena juga. Nah ini kapan? Kata-kata kayak gini waktu pandemi, ngeri kan? Udah segala macam usaha, kena juga. Tetap ikhtiar itu harus. Ya, ikhtiar itu harus. Walaupun kemarin itu pandangan orang berbeda-beda, kan ada yang bilang ini perbuatan pemerintah, ini perbuatan oknum tertentu, ini bukan wabah, bla bla bla. Aneh sih pikirnya wabah atau bukan wabah, tetap aja pakai perlindungan. Justru kalau emang buatan orang, kita harus lebih jaga diri lagi. Nggak mau dong mati konyol gara-gara perbuatan orang-orang jahat kan gitu ya. Tetap kita harus ikhtiar. Nah, kemudian eh, persiapan Nabi untuk perang pun bukan cuma pakai baju perang, tapi nyusun strategi dulu, rapat dulu sama para sahabat, ya kan? Bahkan waktu perang Uhud dia baju perangnya 2 lapis. Ini bentuk ikhtiar Nabi SAW dalam rangka mencapai tujuan. Jadi Nabi pun orang yang paling bertawakal tetap melakukan sebab, yaitu usaha. Jadi bertawakal dengan melakukan sebab itu kaitannya dengan jawarih. Apa jawarih? Itu anggota tubuh. Jadi maksudnya tawakal itu di hati, jawarih itu di badan. Hati kita tawakal, badan kita gerak. Makanya Allah berfirman di surat apa ya? Fa'idha farogta fangsob wa ila rabbika fargob. Ayo, surat apa ayo? Ayo para Hafizoh. Hafizoh di sini diem-diem aja nih. Malu-malu.
Ya, Al-insyirah. al-insyirah, alam nasroh laka sodrok ya. Iya, bawa. Nah, angka wizak alian kodo zohrok. Korofakna laka zikrok fa inna. Bukan, say. Fa iza farogta fangsob wa ila rabbika fargob. Surat apa ya? Ya pokoknya gitu deh. Ya Allah, maaf Lu ya penyanyi gurunya. juga. Gurunya kayak begini, astagfirullahaladzim. Mohon dimaafkan. Pokoknya faiza farogta fansob itu kalau kamu udah selesai satu urusan, maka sambutlah urusan yang lain. Artinya kita tuh diperintahkan sama Allah jangan pernah diem, jangan pernah stuck di tempat, jangan pernah berhenti bergerak. Ya, itu bentuk jawarih kita. Apa jawarih? Ikhtiar kita dengan anggota badan. Di hati tetap tawakal, anggota badan bergerak, kita tetap yakin sama Allah di hasil akhirnya. Maka urusan dengan anggota badan ini, ya, Al Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya di Fathul Bari, kalau beliau nyebut tentang definisi tawakal, beliau mengatakan eh, tidak memperhatikan sebab setelah menyiapkan sebab. Tidak memperhatikan sebab setelah mempersiapkan sebab. Maksudnya apa ya? Ya kalau udah kita tawakal, udah nggak perlu mempertanyakan lagi gitu loh. Yang penting udah kita udah melakukan sebabnya, akibatnya bagaimanapun entar, nggak usah kita cari-cari lagi gitu. Coba kemarin jangan begini, coba kemarin jangan begitu, bukan ya. Nah kemarin udah sampai ini ya, bergerak tanpa tenang, tenang tanpa ada gerakan. Bener nggak Win? Benar. Kemarin. Jadi maksudnya gerakan bermakna seseorang bergerak dengan badan dalam melakukan usaha. Jadi itu tuh kalem. Yang penting tetap jalan gitu loh. Bukan kalem mager tapi kalem tetap jalan. Kalem itu kenapa? Kalem karena dia tawakal sama Allah. Dia tenang, dia menggantungkan hatinya kepada Allah, tapi tetap sambil bergerak. Maka tawakal yang sesungguhnya adalah melakukan sebab, tapi perkara akibatnya dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya apa? Di sini susahnya nih. Jangan sekali-kali menyandarkan hati kita kepada makhluk. Mbak Nurul kerja, Mbak Nova kerja, Mbak Rahma kerja misalnya, ya kerja kerja aja udah sebagai bentuk ikhtiar, ya apapun cita-citanya kita yang bekerja ini nggak usah mikirin gajian entar mana cuma segini lagi kena potong bla 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 nggak akan cukup, jangan ngomong gitu. Yang penting kerja aja, Bismillah ya Allah terakhir bulan saya perlunya segini, terpasti Allah Allah yang cukupin gitu loh ya. Jadi tetap hasil akhir kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka kata Abu Hatim, kalau Abu Hatim bilang tawakal itu memutuskan hati dari segala ikatan dengan menolak makhluk. Susah ini ya enggak, yang kerja di kelurahan kalau kurang tawakal dia ngarepin Pak Lurahnya, ya kan. Yang di usaha dia ngarepin customernya, nanya doang kagak jadi beli, sedih baper, aduh sebel banget timbang dimsum sama somai ya. Ada apa nih saya sama Winda. Ya, jadi di sini lagi-lagi Nabi mengingatkan bahwa tawakal kita itu harus seperti tawakal burung. Dia itu nggak punya akal, tapi dia tuh tahu keluar dalam kondisi lapar, dia pasti pulang dalam kondisi kenyang dan bahkan bisa bawa oleh-oleh kepada anak-anaknya. Itu ya sekilas resume kemarin. Sekarang kita bahas tentang penyimpangan terhadap tawakal. Ya, penyimpangan terhadap tawakal. Ini belum kan kemarin ya penyimpangan dalam tawakal. Mbak Rahma nggak ke sekolah. Udah pulang tadi ketemu jam 8. Icam datangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas Berarti banget. udah UTI pulang Udah. Icamnya ya. Heeh. Yes. Baik Alhamdulillah. ya. Penyimpangan tawakal satu. Tawakal yang salah itu merupakan syirik akbar. Jadi kalau tawakalnya salah, itu masuknya ke syirik akbar. Yang kayak gimana? Ya, kalau dia benar-benar bergantung sama makhluk, ya apa namanya? Pokoknya dalam kepalanya yang diyakini yang bikin dia bisa makan, bisa beli rumah, bisa beli mobil adalah perusahaannya itu. Makanya dia kayaknya berusaha sebaik-baiknya banget gitu ya. Jangan sampai gue diberhentiin di sini, ngeri banget itu ya. Tawakal yang salah merupakan syirik akbar. Sebagaimana kita udah tahu bahwa tawakal adalah ibadah hati. Teman-teman ingat ya, catat ya. Tawakal adalah ibadah hati.
ikhtiar itu ibadah badan. Tawakal dan ikhtiar harus bergandengan. Itu namanya sunatullah. Kita melakukan sebab, dengan tawakal kita percaya akibatnya nanti Allah yang kasih. Ya. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 23. Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu beriman. Berarti kalau orang nggak tawakal, dia nggak beriman. Makanya nggak boleh bertawakal kepada selain Allah, karena ini udah masuknya ibadah hati. Ibadah. Nah, contoh kaidah tawakal yang syirik kayak apa? Satu, dia tawakal sama mayat. Ya, dia Itu tawakal udah sama. pekan kemarin Ustazah. Nah, makanya tadi kan saya tanya, ya, nggak apa-apa, tawakal kepada mayat. Contohnya orang-orang yang pergi ke kuburan. Berarti ini resum lagi ya. Terus kedua, tawakal kepada yang gaib secara mutlak. Dia tawakal sama orang yang nggak ada, wali, kepada jin segala macam. Terus dia tawakal kepada makhluk, makhluknya masih hidup tapi dia nggak hadir di situ. Ya, udah juga ini kan ya. Nah, ini kan pas gitu, pas lagi ngasih tahu baru kita ketahuan nih. Terus sama tawakal yang syirik asgor itu kalau dia ke dokter, ya kan? Dia ke dokter dan dia merasa di dokter ini cocok, cuman dokter ini yang bisa, yang obatnya bikin sembuh. Kalau nggak ke sini, ke dokter ini enggak. Tawakal yang syirik kecil udah. Udah Oke, ya bergantung kepada pimpinan, bergantung kepada cakep. dokter. Nah, sekarang berarti saya tanya Mbak Rahma, kemarin sampai mana catatannya? Coba lihat paling bawah. Yang kemarin. Tawakal yang ditinggalkan, tawakal tidak Oh, memunculkan. Oh, ini oh ya, tawakal yang ditinggalkan. Baru satu, tawakal yang tidak memunculkan sebab. Benar ya? oh ya, sip, 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 sip. Oke, bentar ya. Tawakal yang ditinggalkan tuh nomor 4 itu, Nyapet kan? Iya benar ya? ya kan? Jadi di antara semua ini nyata cuma Mbak Rama doang. Tapi nyatetnya Iya juga benar. bagus. Tawakal sebelumnya tawakal yang tidak sempurna. Tawakal yang kurang, pilih-pilih tawakal. Pada saat naik pesawat misalnya turbulens. Iya. Terus habis itu Iya, nggak tawakal yang berhenti. kurang. Iya, tawakal yang kurang itu dia ntar tawakal, ntar enggak, gitu kan, nggak sempurna. Nah, sekarang yang keempat adalah tawakal yang ditinggalkan. Maksudnya dia meninggalkan sebab. Kenapa? Orang-orang mengira bahwa yang dimaksud tawakal itu yang sempurna tuh ya. Pokoknya tawakal yang sempurna itu udah pasrah total, nggak melakukan sebab, bukan begitu. Ya, dia harus nyalahin kepada Allah. Kata Syekh Abdul Razak bercerita bahwa ada sebagian orang di zaman sekarang yang bikin cerita-cerita supaya orang-orang tawakal dengan meninggalkan sebab. Jadi banyak cerita-cerita yang, makanya teman-teman kalau dengar cerita yang kelihatannya muluk-muluk, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kadang-kadang ada cerita-cerita yang tidak jelas. Kalau bahasa kita khurafat. Khurafat itu dongeng, ya nggak jelas dari mana asal muasalnya. Misalnya, ini orang seorang dai pergi nggak ninggalin apa-apa di rumahnya, cuma panci sama batu gitu kan, disuruh masak batu atau jadi nasi. Jadi ini udah kemarin ya, alhamdulillah ya, udah kan kemarin contoh cerita yang dai meninggalkan rumahnya cuma ada panci sama batu, begitu dimasak batu itu jadi nasi. Ini secara logika aja nggak masuk akal gitu ya, nggak ada ceritanya masak batu udah, jadi. udah. Ya, saya jelasin lagi. Secara logikanya nggak ada ceritanya orang masak batu jadi nasi. Zamannya Umar bin Khattab aja, waktu Umar bin Khattab belusukan malam-malam, dia lihat seorang ibu anaknya kelaparan nangis, nggak punya, ibunya lagi masak, dikit dibilang dikit lagi matang, dikit lagi matang, nggak tahu dilihat lagi masak batu. Itu bukan lagi tawakal, tapi emang lagi menghibur anak-anaknya. Maksudnya biar biar tidur aja lama-lama gitu. Memang nggak ada yang bisa dimasak dan nggak pernah berharap itu batu jadi nasi. Jadi kalau ada orang bilang seorang ulama syekh dia tuh pergi cuman ninggalin panci kosong doang sama batu disuruh masak itu jadi nasi, itu kita juga nggak boleh. Islam agama akal, kita harus kritis kalau ada cerita kisah-kisah kayak gitu. Oke. Jadi sekarang gini. eh Kita lanjutin ke tawakal kita. Saya mau nyampein lagi tentang kisah Nabi Musa, ya. Tentang kisah Nabi Musa. Di sini Nabi Musa itu ketika dia pergi ke kota suci, kita lihat surat Al-Maidah 23. Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalul in kuntum mu'minin. Di sini
syarahnya surat ini Al-Maidah 23, ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa waktu meninggalkan kota Mesir menuju tempat suci yaitu Baitul Maqdis. Sudah ya. Kemudian di Al-Maidah 21-nya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Ini kita tahu ini asal muasal Palestina ya. Ini umatnya Nabi Musa. Tapi ternyata di dalam kota Palestina ada orang-orang yang kuat dan zolim, membuat kaum Nabi Musa ketakutan. Tapi Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk berjihad. Karena apa? Kota tersebut adalah menjadi milik mereka. Ya, Bani Israilnya Nabi Musa, bukan Israel ya. Bukan Israel yang sekarang, tapi Bani Israel umatnya Nabi Musa. Tapi kami bilang kepada Nabi Musa di Al-Maidah 22, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, pasti kami akan masuk." Setelah kami ngomong kayak gitu, itu berarti kan kalau kita boleh bilang bukan lagi ngasih saran, tapi di sini kaum Musa lagi membangkang. Nabinya nyuruh mereka masuk, mereka nolak. Ya, walaupun kita baca kata-kata itu masuk akal, tapi itu namanya pembangkangan kepada nabinya sendiri. Nah, di sini ketika umatnya membangkang sambil jawab kayak gitu kepada Nabi Musa, ada dua orang soleh di antara mereka ya berkata, di sini disebutin nama Allah di surat Al-Maidah 23. Ini dalil kita sekarang kan ya. Bentar. Al-Maidah 23. Nggak ada di buku ya? Oh, ada. Di ayat pertama itu. Jadi itu asal muasalnya qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang udah punya nikmat dari Allah. Mereka bilang, serbu mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukin, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang beriman. Di sini jadi kalimat motivasi. Bahasanya, kalau tawakal sama Allah, pasti menang kita. Tawakal itu berarti kan benar-benar menguji hati sendiri ya. Menguji ketakutan mereka sendiri. Mereka harus mendobrak tembok ketakutan mereka. Nah, ini orang soal ini ngasih taunya kayak gitu. Pokoknya kalau kita tawakal, Allah kita akan menang. Asal satu, iman nggak kamu sama tawakalnya kamu itu? Iman nggak kalau Allah akan memenangkan kita? Yakin nggak gitu ya? Inilah dalil kenapa ini jadi judul tema kita kali ini. Yaitu perkataan dua orang soleh tadi yang Allah abadikan dalam Quran. Siapa kedua orang soleh itu? Nah, kalau kata ahli tafsir, ini teman-teman di Al-Maidah 23 di bukunya catat di samping itu. Di sini kisah dua orang soleh di antara kaum Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Yusha itu Yusha, Yusya, tanda koma di atas, Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufannah. Ini dari Zadil Masir Ibnul Jauzi, ini tafsir ya. Ahli tafsir, ulama-ulama tafsir menafsirkan seperti itu. Yusha bin Nun. Ini kita, sorry saya jelasin panjang lebar biar enak. Masalah ini ngomong tawakal ya. Jadi kita banyak contoh-contoh dari zaman dulunya. Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufannah. Kalib, Kalib bin Yufannah. Maksudnya dua orang soleh ini mereka pengen menyemangati kaumnya supaya jangan takut untuk jihad di jalan Allah. Dia juga ngajak orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Tapi lagi-lagi umat Nabi Musa emang begitu, banyak jawabannya. Maka teman-teman kalau mau tahu cerewetin umat Nabi Musa, lihat di surat Al-Baqarah di ayat keberapa gitu tentang penyembelihan. Suruh nyari sapi buat disembelih. Mereka nanya sapinya kayak gimana, warnanya apa gitu kan. Itu umatnya Nabi Musa gitu. Saking banyaknya nanya, akhirnya menyusahkan diri sendiri. Jadi kalau punya teman yang banyak nanya, bikin repot jawabnya, bilang lu kayak umat Nabi Musa lu gitu ini ya. Al-Baqarah Iya. 71, Cakep Kayak ya. perkara Disuruh nyembelih kan, hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan perintah tersebut. Saking itu tadi akhirnya susah nyari sapinya. Ya, tasurun nazirin, cari sapi yang benar-benar menyenangkan orang yang ngelihat. Nah, kayak gimana itu? Ya sapi mah tetapnya sapi ya. Nah, di sini di Al-Maidah 24-nya mereka berkata lagi, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya." Masih bandel kan? "Sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya."
pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah kamu berdua, biarin kami nunggu di sini, kata mereka gitu. Jadi orang soleh tadi ditantangin, udah pergi aja sama Musa sama Tuhannya, kami di sini. Ini benar-benar di ayat ini menunjukkan sikap sungguh kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sikap mereka ini beda banget dengan sikap para sahabat waktu mau ke perang. Kalau kita boleh bilang, makanya Nabi Musa kan pernah ketika beliau bisa ngomong sama Allah ya, pengen dong ya Allah jadi umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Karena itu tadi dia punya umat yang sangat ngeyel, keras kepala gitu ya, nggak bisa dibilangin banget dapat nikmat salah, apalagi nggak dikasih nikmat tambah salah gitu ya. Nah di sini kalau sikap para sahabat waktu mau perang Badar, Nabi waktu itu minta pendapat dari sahabatnya yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad ya dari kalangan muhajirin bilang gini, ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Jadi mereka udah tahu tuh kisahnya Nabi Musa, kisah umatnya Nabi Musa itu. Kata kata para sahabat, berangkatlah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, sungguhnya kami cuma duduk di sini. Tapi kami akan bilang begini, pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, sungguhnya kami bersamamu untuk berperang. Gitu. Jadi, yuk kita ikutan. Itu sikap kaumnya Nabi Muhammad, beda sama kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bilang, maka aku melihat Nabi SAW wajahnya berseri-seri karena perkataan Al-Miqdad tadi. Yelah, lagi risau, nggak tahu mau ngapain, nanya, malah sahabat-sahabatnya bilang, yuk kita maju bersama kamu dan Tuhanmu. Masya Allah ya. Nah di sini kita balik lagi ke Nabi Musa, waktu kaumnya udah membangkang kayak gitu, dikasih tahu, disemangatin salah, dijawab lagi, maka Nabi Musa berdoa sama Allah di Al-Maidah 25. Qala Robbi ini la amliku illa nafsi wa akhi bilang apa? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Wih, doanya. Ya Tuhanku, aku cuma menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Siapa saudaranya yang disebut sama Nabi Musa? Harun, ya, Nabi Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Jadi, ya udah. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Kalau ketemu orang yang ketika kita ngadapin kesulitan dia malah lepas tangan, pisah sudah cut saja. Gitu ya. Kadang ada orang manusia itu suka nyusahin diri sendiri. Nyakitin masih ditemenin. Gitu ya. Cut. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah 26. Ya Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Nah ini bisa jadi nih Israel yang sekarang mau ngerebut lagi. Padahal dulu mereka nggak mau masuk ke situ. Ya kan? Merasa mereka kaum yang dipilih. Nauzubillah. Akhirnya Allah Ta'ala menjadikan Bani Israel tidak bisa masuk ke Palestina. Setiap kali mereka hendak masuk, Allah jadikan mereka berputar arah tersesat selama 40 tahun. Itu kisahnya ya. Ini kita biar, oh ternyata begitu ya. Di zaman tersesat inilah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam meninggal dunia. Jadi selama ada Nabi Musa di Palestina sama Harun, Bani Israel itu nggak pernah bisa masuk. Asal mereka mencoba buat masuk, mereka muter-muter 40 tahun gitu ya. Tapi setelah Nabi Musa sama Nabi Harun meninggal dunia, serta sebagian orang-orang yang membangkang dari kalangan Bani Israel, setelah 40 tahun dalam masa kesesatan itu, barulah Bani Israel bisa masuk dipimpin oleh Yusha bin Nun yang tadi. Yusha orang soleh tadi ya. Yusha bin Nun inilah yang kemudian menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam dan yang pernah berdoa agar matahari ditangguhkan. Jangan sampai jadi makanya kalau kita bilang nabi dan rasul tuh yang kita wajib tahu kan cuma 25, tapi sebenarnya kan banyak. Ya, nabi itu banyak. Maka ini ayat Al-Maidah tadi ini inti ya perkataan dua orang soleh yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran. Sekarang, apa hubungannya sama ketawakalan? Kita lihat dari Al-Maidah 23 ini kan topik kita topik kita dari kemarin ya tentang tawakal. Apa sih maksudnya nih? Maksudnya dalil ini ada dua sisi nih. Kenapa kita dikasih dalil ini? Pertama, intinya satu, cuma kepada Allah kita bertawakal. Ya benar-benar cuma sama Allah kita tawakal. Kita mengacu pada susunan katanya.
Kan seharusnya ayatnya berbunyi fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Tapi Allah pakai kata-kata wa 'alallahi, coba baca di bukunya. Apa baca apa bunyi ayatnya? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min. Jadi itu susunan kata aja beda arti, Mbak. Kalau susunan yang normal, fatawakkalu dulu. Fatawakkalu 'alallah. Ya, perhatikan ayatnya ya Mbak Cynthia, Mbak Indi, semuanya dilihat di bukunya. Di ayat yang paling pertama di bawah judul, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini sudah dengan sedemikian rupa Allah cermat banget menyusun kalimatnya. Kalau kata-katanya cuman fatawakkalu 'alallah, itu biasa ya. Seharusnya itu memang mengacu susunan. Kalau secara EYD-nya yang benar itu fatawakkalu 'alallahi. Tapi kenapa Allah pakai wa 'alallahi fatawakkalu? Ya, Allah dahulukan penyebutan wa 'alallahi ini daripada fatawakkalu. Fatawakkalu ini predikat, ya. 'Alallah ini objek. Kenapa objek duluan daripada predikat? Ini kaidah dalam bahasa Arab ini namanya al-hasr. Al-hasr itu dia itu apa? Ngasih batasan. Jadi benar-benar menghususkan ya, dibatasin. Al-hasr di sini. Dia dikasih kebatasan, jadi terjemah yang benar ini harus ditambah kata-kata dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Jadi al-hasr ini, batasan ini kita dikasih kata hanya. Jadi udah ketahuan ya, penghususan banget bahwa kita tawakal cuma kepada Allah saja. Cakep banget ini ya. Susunannya udah benar-benar Allah susun sedemikian rupa dengan cermat dan teliti. Maka kalau kita udah jelasin kayak gini, kita paham bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Kalau udah masuk ke koridor ibadah, berarti dia harus hanya kepada Allah Ta'ala. Untuk Allah, karena Allah, demi Allah, gitu ya. Nggak boleh buat yang lain. Nggak boleh tawakal kepada selain Allah. Nah, ini dalil bahwa tawakal adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah harus hanya kepada Allah. Itu sisi pertama, dalil dari Al-Maidah 23 tadi. Sekarang sisi keduanya, kenapa pakai dalil ini? Sisi keduanya adalah tawakal itu syarat keimanan. Ya, tawakal itu syarat keimanan. Ini menurut para ulama mufassirin, ahli tafsir. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal itu syarat keimanan. Yaitu dalilnya di Al-Maidah tadi ini, kemudian dikuatkan dengan Yunus 84. Jadi Al-Maidah 23 kita gandengkan dengan surat Yunus 84. Teman-teman ingat ya, kalau menafsirkan itu kan 4 cara menafsirkan. 1, ayat dengan ayat. Yang kedua, ayat dengan hadis. Ketiga, ayat dengan bahasa. Keempat, ayat dengan sejarah. Jadi 4 cara kita menafsirkan sebuah ayat. Nah sekarang nih kalau saya bilang Al-Maidah 23, kita gandengkan dengan Yunus 84, kita lagi menafsirkan ayat dengan ayat lagi, gitu ya. Mbak Nova nggak pusing kan? Pegang kepala. Jangan ngantuk. Ya. Apa Yunus 84? Siapa yang ketemu Yunus 84? Wahai kaumku, ini Musa lagi berkata nih di surat Yunus. Wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepadanya lah kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang muslim. Nih ya, in kuntum muslimin. Kalau di Al-Maidah tadi in kuntum mukminin, beriman. Kalau sekarang kalau emang kamu berislam, pengen jadi orang yang selamat, tawakal hanya kepada Allah. Di ayat ini ditunjukkan bahwa tawakal itu syarat dari iman dan Islam. Ya. Al-Maidah 23 in kuntum mukminin, iman. Di Yunus 84 in kuntum muslimin. Berarti syaratnya Islam dan iman adalah tawakal. Kalau orang nggak tawakal kepada Allah, terus dia tawakal kepada selain Allah, maka udah hilang iman dan Islamnya. Makanya kalau kita doa sama Allah, minta nikmat iman dan Islam. Minta diteguhkan imannya, diteguhkan Islamnya. Gitu ya. Islam itu bukan cuman label. Islam itu ya kita, nafas kita.
Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa perkataan dua orang soleh tadi, yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanah tadi, mereka memahami tawakal itu cuma dilakukan dengan usaha dan penyerahan hati kepada Allah. Jadi Yusha bin Nun itu sama Kalib tadi udah benar-benar paham makna tawakal. Maka kelihatan di sini di Al-Maidah 23. Maka tawakal yang benar itu benar-benar penyerahan hati kepada Allah, disertai dengan usaha. Ya, pokoknya dengan kata lain bahasa kita itu harus dengan ikhtiar. Tawakal yang salah itu yang mana? Perkataan Bani Israel di surat Al-Maidah 24. Ya, kita pakai dalil Al-Maidah 23. Teman-teman boleh catat lagi di bawah bukunya itu di apa di sampingnya terserah. Ini contoh tawakal yang benar ya, Al-Maidah 23. Contoh tawakal yang nggak benar, Al-Maidah 24. Ya. Karena apa? Di Al-Maidah 24. Coba saya mau tanya teman-teman yang udah ketemu ayatnya. Al-Maidah 24 ini jadi contoh tawakal yang salah. Di mana kalimatnya? Ayo. Yang bisa jawab, saya bikinin takoyaki. Isi 10. Ayo Mbak Nova. Apa? Ini sampai kapanpun kami tidak akan memasuki selama mereka masih ada di dalamnya. Belum benar. Ayo, siapa yang mau coba jawab lagi? Aku. Iya, coba. Dan pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini. Iya tuh. Jadi dia nyuruh ini waktu ada di Ngeslo kemarin ya, aku lupa ya. Jadi dia tetap yaudah lu aja yang pergi, kita nungguin di sini nih gitu kan. Umatnya tuh gimana ya bahasanya ya? Ini Bani kok yang kebayang malah Israel. takoyakinya ya. Iya, Ayo. Ini hampir nih, Windannya hampir nih. Iya apa sih bahasanya? Jadi kan dia udah bilang ya udah kita tawakal deh, tapi udah lu aja yang berangkat yang tawakal, kita di sini aja gitu loh. Itu bahasanya gimana? Ya apa? Apa bahasanya apa? Itu dia berperanglah kamu berdua, nanti kami tetap di sini menanti di sini, kita nunggu di sini gitu. Jadi yang Ya, di mana tawakal lu tak? aja. Di mana letak tawakal yang salahnya? Di mana letak tawakal salahnya? Iya Dengan iya berusaha, tawakal lu aja gitu. aku aja. Kita nunggu aja. Ini kalimat kalian berdua saja yang tunggu nih, aneh benerin ya Win ya. Tadi 10, 5 aja deh bagian dada kalau gitu. Karena jawabannya benar kalimat terakhir. Biarlah kami tetap menanti di sini. Iya, menanti. Tawakal itu bukan nunggu. Tawakal bukan diem. Tawakal itu apa? Berusaha, bergerak gitu. Oke. Lo nyebutnya berdua-berdua mulu. Itu kok gak usah disebut. Ya udah jadi 6 Tapi deh ya, apa 6 deh? KPP-nya 6. 6 ya boleh dah nego. Oke ya. Jadi tawakal yang benar itu bukan dengan berdiam diri dan nunggu seperti yang dikatakan si Bani Israel ini kepada Nabi Musa. Tapi tawakal itu kita udah yakin sama Allah dan kita usaha. Baru terhasil kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang kita ke Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang kalau disebut nama Allah gemetar hati mereka. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lagi di sini ya. Gimana ini maksudnya nih? Dalil kedua ini tentang sifat orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ya, di awal surat Al-Anfal Allah sebutin tentang ciri-ciri orang beriman. Ya, wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza. Selanjutnya ya. Yang kita baca di buku ini. Dari ayat ini kita harus dapat simpulkan, kita ambil nih poin-poinnya, sifat orang beriman yang Allah terangkan di surat ini, ciri-ciri ada 1. Yang dibacakan disebut nama Allah saja gemetar hatinya. Ada 5. Ayo ada 5. Ada 5. Ciri-ciri orang beriman yang Allah sebutin di sini adalah berapa? Ada 5. 1 sebutin apa? Hanya disebutkan nama Allah saja sudah gemetar hatinya. Terus Tunggu. Berarti enteng lah dari Al-Anfal kedua. Padahal tadi Anda udah kasih clue Al-Anfal dari ayat pertama. Oh iya. Ya. Apa dibilang? Wa ati Allah wa ati Rasul. Wa ati Allah wa Rasulah. Berarti ciri-ciri orang beriman 1, taat kepada Allah dan Rasul. Baru kedua tadi yang Winda bilang, kalau disebut nama Allah mereka takut. Ya. Oh, iya. Tapi takut di sini maksudnya takut yang bukan takut yang kayak kita ketakutan ngeliat yang serem, bukan, tapi takutnya maksudnya takut kalau ngelihat maksiat, takut jangan sampai melakukannya gitu loh. Ngebayangin aja mereka nggak berani. Ya, itu takut itu. Jadi Allah ingetin.
kalau dia mau bermaksiat dia ingat sama Allah dan Allah langsung kasih mereka petunjuk, mereka nggak jadi maksiat. Jadi setiap ada keinginan untuk berbuat dosa mereka ingatnya Allah. Itu ya kedua. Ketiga, kalau dibacain ayat Allah mereka bertambah imannya. Di antara nikmat yang Allah kasih kepada kita adalah kita dikasih kemampuan untuk mengenal kapan iman kita turun dan kapan iman kita bertambah. Oh, Masya Maka Allah. di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah kalau dibacain ayat-ayat Allah mereka akan bertambah imannya. Ya walaupun setelah habis dengerin keluar ke mall agak lupa. Begitu sifat manusia. Ini manusiawi. Ini pernah ditanyain sama sahabat Rasulullah. Jadi bukan kita doang, sahabat Rasulullah juga nanya sambil nangis. Ya Rasulullah, kami itu kalau di pengajian didengerin tentang neraka, tentang azab, kami itu nangis, gemeter, takut. Pokoknya ingat Allah banget. Tapi ketika kami kembali ke rumah, ketemu anak istri kami senang-senang, kami lupa apakah kami munafik ya Rasulullah gitu. Mereka nangis, takut jadi orang munafik. Kata Rasulullah, enggak. Ya memang zuyina linnas hubu syahawati gitu kan. Minan nisa emang dijadikan perhiasan dan keindahan buat manusia itu yang menimbulkan nafsu syahwat ya, perempuan, anak-anak, hartanya, wangi-wangian, kan begitu. Jadi wajar, yang penting ketika kamu lagi nikmat itu tetap ingat Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Tante Rahma tuh. Oh, Eh, kita ulang. ketemu lagi. Ya. Yang keempat, Gimana sih? bertawakal kepada Allah. Yang kelima, sholat dan berinfak. Ya, sholat dan berinfak. Karena di ayat itu diterusin kan Al-Anfal 1-4. Jadi ciri-ciri orang beriman, teman-teman catat Al-Anfal 1-4. Ya, ada 5 poin kita ambil di situ. Jadi ini kalau mau tahu sampai di mana sih bahasanya levelnya orang beriman, ini the bestnya ya, sempurnanya. Kalau dia punya 5 sifat ini. Ya, di antara sifat itu mereka tawakal kepada Allah. Nabi pernah juga nyebutin bahwa di antara ciri-ciri 70.000 orang dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang yang tawakal. Ya, makanya di sini orang pakai pukul rata buat aku nggak mau minta diruqyah, kan nggak boleh, ntar gue nggak bisa masuk surga tanpa hisab. 70.000 loh. Salah satunya nggak minta diruqyah, salah satu. Berarti kan sebenarnya masih ada kan 6.999. Ya kan? Gitu loh, Mas. Itu kalau kita pakai logikanya, bukan berarti ruqyah itu juga salah, enggak gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, tidak pernah minta diruqyah, dan tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Itu kata Nabi, ciri-ciri orang beriman yang selamat, insya Allah. Nggak pernah bertatoyur, jadi jangan lagi deg-degan kalau mata kiri kedip-kedip, kedutan. Jangan lagi deg-degan kalau tiba-tiba ketiban cicak, nggak usah, itu tatoyur. Oke? Nah di sini, jadi para ulama menyebutkan bahwa sifat tawakal yang Nabi SAW sebutkan tadi dari hadis tadi itu adalah kesimpulan dari 3 sifat sebelumnya, ya, nggak minta diruqyah, nggak minta berobat dengan kai, dan nggak pernah menyandarkan nasib sial kepada apapun yang dia lihat. Ya, nggak minta diruqyah, nggak melakukan pengobatan dengan besi panas, juga dia nggak menyandarkan nasib sialnya kepada apapun yang mereka lihat. Wah, kalau kayak gitu tuh nggak bagus tuh. Wah, ada lalat masuk. Wah, ada kupu-kupu, jangan. Itu ya. Nah, tapi nanti bab tentang ruqyah itu nanti ada lagi. Jadi ini penjelasan lagi dijelasin sama ulama dan Nabi. Kalau dibilang nggak minta diruqyah, kenapa Nabi menyuruh seorang sahabat, wah itu mukanya anakmu tuh kuning banget, coba datang ke situ biar diruqyah. Berarti kan Nabi juga menganjurkan. Nah, berarti ntar ada penjelasan khususnya, bukan yang plak banget nggak boleh minta diruqyah. Lah kalau dia emang nggak tahu caranya gimana? Gitu kan. Jadi emang sebenarnya harus kuasain ilmunya. Untuk menguasai ilmunya kita berarti kan harus nanya, belajar gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat tentang ruqyah, tentang nggak menyandarkan sifat nasib sial pada sesuatu pun, benar-benar kalau kita boleh pikir-pikir, tawakal itu ibadah yang sangat luar biasa. Benar nggak? Kita mungkin nggak bisa lepas loh dari hal-hal yang mungkin walaupun kita cepat istighfar. Pernah nggak teman-teman kayak merasa kayak hampir gitu menganggap apa gitu, aduh kok tangan kiri gatel,
Aduh kok itu kita kayaknya astagfirullahaladzim. Kan gitu kan. Itu yang namanya kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Nggak bisa ya yang namanya udah mendarah daging tradisi atau persepsi kita dari zaman dulu itu, walaupun kita belajar, tapi yang namanya menghilangkan kayak gitu tuh nggak semudah itu. Gitu ya. Nah, kemudian di sini di Al-Anfal ayat 2 ini maka dijelaskan banget wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu nggak boleh diserahkan kepada selain Allah Ta'ala. Barang siapa yang tawakal kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti halnya mereka yang bertawakal kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dan mereka yang bertawakal kepada jimat. Ya, mau bentuknya ayat-ayat Quran kek, kalau caranya cuma dilipat dan ditaruh di dompet, salah. Gitu ya, nggak pernah Nabi dan Allah memerintahkan ayat-ayat Quran itu ditulis dan dilipat, dilaminating, digantungin di atas pintu, enggak. Itu ada cara kayak gitu, beneran, dilaminating, dipaku di atas kusen pintu. Saya tanya buat apaan? Buat ngejaga dari apa? Dari maling. Mending ngomong dari setan, dari maling. Kita buka ayat kursi. Mau ayat kursi jadi satpam. Nggak kuat bayar satpam kayaknya ya. Nah, di sini Al-Anfal 64. Ya ayuhan nabi hasbunallah wa manittaba'ak minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Secara umum di ayat ini kita udah sampai Al-Anfal 64 ya. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama artinya cukuplah Allah bagi nabi dan bagi kaum mukminin. Itu tafsirannya. Berarti kita benar-benar cukup sama Allah bagi kita dan bagi nabi. Nah, tafsiran kedua, cukuplah bagimu Muhammad, Allah dan kaum mukminin. Beda kata kan? Beda arti enggak? Coba Win. Misalnya gini. Cukuplah Allah bagimu wahai Muhammad dan bagi kaum mukminin. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, cukuplah bagimu Muhammad, Allah dan kaum mukminin. Mana yang benar? Yang pertama lah. Cukuplah Allah bagimu Muhammad dan bagi kaum mukminin. Kenapa? Ya, langsung tanya kenapa ya? Kedua, Yang kedua kan Kalau cukup kalimat mensejajarkan Allah dengan kaum mukminin. cakep. mensejajarkan Allah Jadi dan kalau di tafsiran yang pertama, Nabi sama kaum mukminin di bawahnya Allah. Terasa ya. Jadi kalau penafsiran yang kedua, cukuplah bagimu Muhammad, Allah dan kaum mukminin. Berarti Allah sejajar sama kita dong, sama kaumnya Nabi Muhammad. Kesannya Nabi itu lebih tinggi dari Allah. Jadi yang paling tepat adalah tafsiran yang pertama. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menegaskan memang tafsirannya kedua itu salah. Padahal itu tafsiran banyak ulama juga. Nah ini artinya nggak usah kaget kalau ada seorang alim yang melakukan kekeliruan. Benar nggak? Nggak ada tuh sampai sekarang dibully-bully yang menafsirkan itu salah. Tapi kalau zaman sekarang memang begitu ya. Jadi di sini kita udah paham bahwasanya Allah Ta'ala cukup buat jadi penolong bagi segalanya. Baik bagi Nabi dan bagi kaum mukminin. Maka kita wajib cuma tawakal kepada Allah. Ya. Dan banyak juga ayat-ayat dalam Quran yang menunjukkan bahwa al-hasbu. Apa al-hasbu? Kecukupan. Ya, al-hasbu. Kecukupan. Jam minggir dong tangannya. Tangan minggir. Al-hasbu atau kecukupan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Di surat Al-Anfal 64 tadi. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'ak minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang yang mukmin yang mengikutimu. Sekarang kita ke dalil yang selanjutnya yaitu surat At-Tolak ayat 3. Al-Tolak itu apa, Mak? Al-Tolak. Surat. Oh, surat. Surat dalam Quran. Oh, Suratnya bunyi gini. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. oh, Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi dia. oh. Oh, jadi pergi, Oh, jadi kita pergi. Tawakal sama Allah. Heeh. Gitu. Oke. iya dah Pak Haji. Jadi di sini Tolak. kecukupan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini ditunjukin ini beda dengan pertolongan yang merupakan sebab dan bukan amalan hati. Maka Allah dan kaum mukminin pun bisa menolong. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal 62. Al-Anfal 62. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan pertolongan orang mukmin. Jadi di sini kalau kita ngomong soal jawahir ya, soal amalan
tawakal yang dibarengin dengan badan, maksudnya eh, cuman Allah yang bisa mencukupi kita. Pokoknya cukup itu dari Allah. Kalau kita ngomong cukup kayak gini teman-teman. Kita pernah dengar ungkapan kan, bahagia itu bukan di harta. Kalau bahagia di harta, Korun jadi orang yang paling berbahagia dong, kan gitu ya. Hmm. Kalau 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 bahagia dengan tidak berharta, ya orang paling miskin bisa berbahagia. Tapi namanya bahagia itu kan kadang nggak pandang berharta atau tidak, ya kan? Bisa jadi dia memang berbahagia, bisa jadi tidak. Orang miskin pun gitu. Kadang mungkin dia bisa tidak berbahagia, bisa juga dia berbahagia. Artinya di sini bahagia bukan karena apa yang dimiliki, tapi bahagia itu ada di hati. Nah, makanya di sini al-hasbu itu dari Allah. Cukup, rasa cukup itu dari Allah. Itu yang kita sebut mungkin pakai bahasa kita terus rasa syukur, rasa puas. Kalau orang yang emang nggak punya rasa puas, dia mau tinggal di istana yang temboknya dari emas pun dia nggak akan puas gitu loh, ya. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa al-hasbu itu cuma kepada Allah Ta'ala. Itu beda dengan kata-kata pertolongan ya. Kalau bilang Allah nolong, itu harus ada sebab akibat. Contohnya kayak di surat Al-Anfal 62-nya. Kalau ada yang nipu kita, cukuplah Allah yang jadi penolong. Dan dia akan kasih kita kekuatan dan pertolongannya. Juga pertolongan lewat orang-orang mukminin. Berarti ada sebab di sini yang kita lakukan. Contoh juga di Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11 itu ayat favorit saya banget kalau kita lagi ngomong soal tawakal ya. Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau pakai syarat ya. Kalau mereka masing-masing juga udah berusaha merubah diri sendiri. Kalau mereka nggak ada usaha untuk merubah diri sendiri, Allah juga nggak akan merubah mereka gitu loh. Jadi ada sebab dan akibat. Ada kerjasama antara pertolongan Allah dengan usaha kita. Nah, jadi sekarang kalau urusan hati emang ke Allah saja, tetap. Tapi kalau urusan yang butuh urusan pertolongan itu butuh usaha kita juga. Kayak semua masalah dalam hidup kita lah. Kalau kita emang pengen pertolongan Allah datang, kita harus ada usaha. Kayak orang misalnya, ya Allah, sampai kapan saya harus begini? Eh, bisa disiksa terus dalam rumah tangganya, tapi dia cuma bisa pasrah. Itu juga salah. Kalau dia cuma nanya, ya Allah, kasih saya petunjuk saya harus ngapain. Tapi dia nggak berusaha apa-apa, nggak bisa. Kasih petunjuk, ya Nabi kan dapat petunjuk juga pakai usaha. Kita masa nunggu doang kan gitu ya. Nah, di sini eh jadi teman-teman dari beberapa ayat ini bisa menangkap perbedaan kata-kata tawakal dengan kata-kata pertolongan Allah. Ya, kalau kata-kata tawakal nggak perlu, ya tawakal itu ibadah hati. Di sini kayak bilang wa qalu hasbunallah, ya, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 59. Surat At-Taubah ayat 59. Mama, aku dikasih tante Rahma, Ma. Alhamdulillah. Mana sih, Ma, Ntar, tante Rahma? ntar dulu, ntar. Tunggu ya. Di At-Taubah 59 ini, di sini kata-katanya kalau kita tangkap, di sini orang-orang beriman enggak mengatakan cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Enggak, tapi mereka bilang cukuplah Allah bagi kami. Nah, di sini aja kita lihat sahabat-sahabat tuh sangat hati-hati dalam ngomong. Ya bahkan Rasul pun nggak dilibatin di sini. Dia nggak bilang cukuplah Allah dan Rasulnya, tapi mereka bilang cukuplah Allah bagi kami. Ya, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Baru di situ. Kenapa baru pakai Rasulnya? Itu masalah karunia, masalah pertolongan, masalah pemberian gitu loh. Ya, jadi harus ada sebab dan akibat. Jadi kalau ngomong tawakal, cukuplah Allah bagi kami. Teman-teman insya Allah paham ya. Ini saya membahas ini mungkin jelimet, tapi ini sangat sangat enak nih membahasnya. Kenapa? Benar-benar bikin kita nempel tentang tawakal. Nah, sekarang kita ke dalil terakhir, hadis dari Nabi SAW. Coba Mbak Cynthia baca dalil terakhir yang ada di buku. Yang At-Tolak ya, Setelah atolak sayang, dalil terakhir. Oh, dari Al-Bukhari ini ya. Iya, hadis. Hadis Al-Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang katanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api dan diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Masya Allah ya. Maaf, saya mau nanya. Kalau di Al-Baqarah itu kan ada
Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Itu sifat orang beriman dan bertakwa itu apakah kalau dari poinnya tadi Umi bilang sih sebenarnya yang dia menegakkan sholat itu kan ada ya, sholat dan berinfak itu ada. Nah, tapi kalau Mm-mm. di Al-Baqarah itu ada orang-orang beriman dengan yang goib. Nah, itu kategorinya sama nggak sih sebenarnya dengan orang beriman? Sama aja. Orang takwa udah jelas dia orang yang beriman. Hmm. Nah, sekarang kalau bilang mempercayai yang goib ini sebenarnya kalau dibahas tentang goib menurut Mbak Cynthia apa yang dimaksud goib dalam ayat ini? Alam barzah, masa depan. Nah, berarti rukun iman kan? Ah, Rukun iman berarti kalau orang percaya sama rukun iman berarti orangnya udah pasti beriman. bertakwa, beriman dan bertakwa Ah, ya. Jadi satu kalimat iya, yang beriman dan bertakwa itu udah pasti satu paket lah istilahnya ya. satu insya Allah satu paket. Karena Hmm. tadi ya di poin tentang beriman tadi, di poin tentang mukminun tadi yang 5 poin tadi, pertama taat sama Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ngomong taat sama Allah dan Rasulnya kita pasti udah kalau kita jelasin panjang lebar lagi. Termasuk di dalam itu tadi beriman sama yang goib. Allah memerintahkan apa? Percaya sama surga, percaya sama neraka segala Ya, macam. Nah, kita ya, taatin kan. Nah, berarti ya. otomatis takwa iman takwa sama insya Allah. Ya, Ya, oke. pertanyaan Mbak Sinta cakep. Jadi bisa nambah wawasan kita di tempat takwa tadi disebutin tentang goib. Kok beda ya? Kenapa Mbak? Kalau takwa itu udah harus lebih hati-hati lagi. Kan tadi kalau masalah ngomong masalah iman, masalah tauhid kan makanya dibilang iman itu atau tauhid itu harus kita murnikan terus-menerus. Nah, kalau ngomong takwa itu kan itu sangat berhati-hati. Jadi artinya memahami yang goib, kalau orang takwa itu paham sama yang goib, pasti akan lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Dia tahu ntar ada sirat, dia tahu ntar ada pengadilan Allah, dia tahu ntar ada hisab, dia tahu ntar ada azab kubur, dia tahu gitu loh. Nah, kalau semua orang beriman mungkin tahu, tapi mungkin ada saat ini kesandung, mungkin masih lebih kurang hati-hati daripada orang yang bertakwa. Tapi intinya sama. Ya, ketika orang beriman ini percaya sama yang goib, insya Allah dia benar-benar nyampe derajat takwa. Itu ya, mukminin ini yang memang itu tadi deh, ntar harus selalu kita upgrade terus, harus kita cas terus iman kita, masya Allah. Nah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia masuk ke dalam lautan api, masya Allah. Itu bahasa kita injury time loh. Kira-kira sanggup nggak kita di detik-detik terakhir untuk masuk ke dalam bahaya tetap ingat Allah? Kan kalau orang mungkin iya enggak kan gitu mungkin ngancam nyawa. Tapi Nabi Ibrahim tetap dia masuk. Itu makanya kalau kita ngomong soal iman, jauh banget makom kita sama Nabi Ibrahim ya. Berapa kali coba dites sama Allah dia. Mungkin kalau orang biasa, ya Allah apa lagi sih? Dulu saya udah ngorbanin anak, udah. Dulu saya diusir sama ayah, udah. Apa lagi diminta masuk ke api? Nggak berhenti-berhenti ujian, kan gitu. Tapi Nabi mah apa pernah ngomong kayak gitu? Nggak pernah kan? Masya Allah ya. Berarti emang manusia pilihan tuh kayak gitu, teman-teman. Ini juga buat diri saya sendiri gitu ya. Kalau kerasa ujian nggak berhenti-berhenti, ya kita berarti kita disayang sama Allah gitu loh. Cuma minta apa? Ya Allah kuatin itu aja deh. Kuatin sabarnya saya. Kan hasbunallah wa ni'mal wakil ya Allah. Terus dan kita bilang la haula wala quwata illa billah. Nih, Nabi Ibrahim ketika masuk ke api, kalimat cuma hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah juga begitu. Di detik-detik injury time dibilang, tuh pasukan tuh banyak banget loh. Takut, harusnya orang tuh emang takut. Tapi ngomongnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau orang mikir, ya udah ntar aja dulu kita mundur dulu ya, kita bikin pasukan, kita nusun pasukan lagi kan orang begitu. Tapi kalau emang percaya sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Strategi sudah disusun, pasukan sudah siap, walaupun pasukan lawan kelihatan lebih banyak, udah kita minta tolong sama Allah. Nah, untuk dapat mental itu, ya kan? Kita khatam buku di berapa kali pun mungkin belum tentu sampai ke situ. Benar nggak Mbak Nova? Makanya kita harus, kita emang kalau kita nggak banyak-banyak ngegali kisah ini, kita mungkin nggak akan tahu tawakal tuh kayak apa sih yang harus kita punya. Oh, udah tahu kayak Nabi Ibrahim, aduh masih jauh ya Allah, gitu ya, masih remah-remahnya banget. Nah, di sini makanya kan bahkan sekelas sahabat pun ketika perang Uhud pun mereka kenapa bisa terluka? Kenapa banyak yang meninggal? Sempat mereka tercerai-berai. Sempatlah mereka lengah sekejap loh. Ya kalau kita walau alam udah anjir lebur nggak tersisa kali ya yang itu loh yang sampai mengutin Gonima, nggak taunya musuh memang menjebak mereka. Itu kisah-kisah perang yang Nabi lakukan, ada menangnya ada enggaknya. Jadi itu tentang tawakal ya. Itu pun tetap tidak merontokkan semangat Nabi dan para sahabat untuk tetap memerangi musuh-musuh Islam. Jadi di sini
perkataan dari orang-orang yang pengen Nabi mundur itu nggak menakutkan Nabi, malah Nabi bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka waktu itu Nabi ngajak sahabat untuk mengejar Abu Sufyan. Berangkatlah Nabi ke suatu tempat bernama Hamratul As'ad. Waktu Nabi mau ngejar Sufyan, Abu Sufyan dan pasukannya udah denger nih kalau Nabi ngejar mereka. Nah, ini justru bikin mereka takut. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan ke kota Mekah dan tidak kembali. Jadi artinya mereka yang ngasih desas-desus buat Nabi takut, malah mereka yang jadi takut sama Nabi gitu loh. Siapa yang bikin kayak gitu situasi terbalik? Allah saja yang punya kekuatan untuk melakukan seperti itu. Jadi di sini ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang diucapkan oleh seseorang dalam kondisi genting. Teman-teman, kalau ngadepin kondisi genting, Winda ya, terutama kalau kondisi genting di hadapan kita atau suami kita, itu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan ucapan ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi genting. Itu Ibnu Abbas dalam rangka mengingatkan kita lagi, gitu ya. Nabi Ibrahim itu waktu itu sendirian loh mendakwahkan tauhid. Orang-orang di negerinya, rajanya, semuanya marah. Mereka pengen bakar Ibrahim. Kalau kita boleh bilang harusnya kan ciut ya, dia sendirian, tapi dia nggak ciut, Masya Allah. Ya, udah dilihatin depan matanya orang ngumpulin kayu bakar, ya sebanyak itu, terus dibakar, terus dia harus masuk, astagfirullahaladzim, Masya Allah udah pokoknya ya. Nah di sini eh Nabi Ibrahim dilepasin bajunya, terus dilemparin ke api. Nabi Ibrahim sama sekali sedikit pun nggak gentar gitu loh. Malah dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Nabi Ibrahim terhadap Allah Ta'ala tetap teguh sambil bilang kalimat itu. Beliau yakin banget nggak ada lagi yang bisa nolong kecuali Allah. Nah kalau Ta'ala berfirman, iya nar, kata Allah. Al-Anbiya 69. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Itu kalau kita boleh bilang Allah tuh nggak tidur. Ya kalau orang Jawa bilang Gusti Allah buatan sehari itu ini. Jadi di saat tergenting sekalipun tetap bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya ini akhir zaman teman-teman, harus kita camkan banget di hati kita, apapun kenyataan yang kita hadapi, tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama kita masih di jalan Allah, selama kita yakin kita benar, Allah nolong kita. Nah di sini maka di ayat 3 tadi Allah lagi-lagi berfirman wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang janji loh ini, kalau tawakal sama Allah, Allah cukup buat dia, udah. Ya, kalau dicontoh ya, kalau orang benar-benar yakin, dia pasti akan ditolong. Tapi masalahnya kan keyakinan kita kadang-kadang masih kurang, benar nggak? Contoh nih ya, contoh. Ketika seseorang dia punya teman seorang raja atau penguasa suatu negeri deh, dekat sama presiden, dia dikasih jaminan keamanan, kebutuhannya di negeri tersebut, segala macamnya. Tenang nggak kira-kira orang itu? Harusnya tenang kan? Ya, karena apa? Karena dia tempat bersandarnya orang yang mampu untuk ngasih dia jaminan tersebut. Kalau orang bisa tenang dengan menyerahkan semua urusannya kepada seorang raja, seorang penguasa yang memang jelas-jelas memang lagi memberikan dia kenyamanan, kenapa kita nggak bisa lebih setenang itu bersandar sama Allah? Kan Allah maha kaya, ya kan? Nah itu Lebih, kalau anak Gen Z zaman Gen Z itu bilangnya the next level of tawakal. wih, bahasanya aja kayaknya bahasanya maaf ya. Kayak Gue film nggak nyampe, perang. kayaknya gue gak akan nyampe sono dah, gitu kan, the next Nah, level. jadi stempel labelnya itu udah ada dewa di atas dewa lah gitu. Iya, Ya kan karena kondisinya, tadi ada Masya Silon Allah Sewu. ya, karena kondisinya kita itu ketika menghadapi suatu masalah dan nggak ada lagi jalan keluar dari manapun, nggak ada lagi yang bisa nolong, kita bilang apa ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau seseorang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, Allah nggak akan menyelisihi janjinya. Dia pasti menjadi cukup buatnya. Masalahnya itu tadi. Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, udah sebulan lagi bayar kontrakan, ya Allah gimana nih? Sampai sekarang belum ada bayang-bayang duitnya dari mana. Belum injury time loh, masih ada waktu sebulan loh. Tapi udah puyeng, tensi naik, asam lambung naik. Tapi kita bilang, bukannya nggak tawakal ya, tapi masalahnya kan urusan sama orang. Gitulah, astagfirullahaladzim ya. Jadi kalau kita boleh bilang di Bukan sini, nggak tawakal, bukan nggak tawakal, tapi udah jatuh tempo gimana? oke ya. Sekarang Bukan kita lagi jatuh hati, jatuh tempo dan ntar.
iman saya nggak jatuh ya Allah, cuman jatuh temponya ini yang mengerikan ya Allah. Oke ya, kita sudah ya, insya Allah kita sudah sampai ke apa namanya? Tadi ketiga juga ya. Kita sudah hadis dari Ibnu Abbas. Ya, kita udah tahu kalimat ini benar-benar, insya Allah dengan penjelasan yang panjang lebar sampai 2 kali sesi ini, teman-teman bisa kebayang gimana sikonnya kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan oleh Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Makanya kalau teman-teman ngadepin situasi yang benar-benar udah kayaknya udah nggak ada yang bisa nolong, bahasa kita ya maaf ya, kalau kata orang nggak gila aja udah bagus gitu ya, nggak bunuh diri aja udah masya Allah. Itu tuh waktunya kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Insya Allah sampai di sini jelas teman-teman, insya Allah ya. Ada yang mau nanya? Chatnya sepi nih. Ini antara jelas sama ngantuk nih. Kandungan bab ini kita baca poin nomor 1 Mbak Cynthia, nomor 2 Indi, nomor 3 Mbak Nova, nomor 4 Mbak Rahma, nomor 5, nomor saya ke bawah lagi, nomor 5-nya Mbak Heni, nomor 6 Mbak Prita. Mbak Terus Prita, yang nomor are you 2 siapa there? lagi? Tunggu, ada yang Mbak ngecek dulu. Ngecek dulu. Mbak Prita, masih di sono? Prita kayaknya tadi izin sambil jagain. Mbak Prita Oh, ini ya. oke. Oke. Mbak Nomor Prita mana 6-nya lagi? dibagi. Yang Nomor izin sama aku. 6-nya, tunggu, nomor 6-nya ntar Mbak Wiwi. Mbak Wiwi ada. Udah lama nih nggak ngeliat nama dia di sini di layar saya. Wiwi tidak ada. Oke. Ntar nomor 6 Mbak Wiwi ya. Monggo, kandungan bab ini mulai dari siapa tadi? Oh, kan? Nomor 1. Ini masa di layar gue berubah nih. Cynthia. Mbak Ya. pertama Mbak Oke, Cynthia. Mbak Cynthia nomor 1. Oke, Ayo. kandungan bab ini yang nomor 1 tawakal termasuk kewajiban. Ya, berarti benar-benar wajib kita punya, wajib kita usahakan. Karena apa, Mbak? Tawakal adalah ibadah. Berarti nyambungnya kemana, Mbak Cynthia? Tauhid bab awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ya. Oke ya, berarti tawakal termasuk kewajiban karena tawakal adalah ibadah. Oke. Yang kedua, Tawakal termasuk syarat-syarat iman. ya. Berarti kalau dia nggak tawakal, Nggak beriman. imannya hilang, gitu ya. Yang ketiga, Enggak. Jangan ngeliatin. kamu main ludah ya? Enggak kan? diam. Dima ngeliatin teman-teman mama aja. Iya. Yang dipegang pipi mama biasa aja. Yang ketiga. Yang ketiga tadi siapa? Nggak ingat namanya sendiri disebut tadi. Siapa yang ketiga? Mbak Nova kalau nggak salah 3. Mbak Nova. Mbak Nova. Tafsir ayat dalam surah An-Anfal 97. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah merupakan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan menunjukkan bahwa iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Nah, itu sehubungan tadi pertanyaannya Mbak Cynthia ya. Beriman sama bertakwa bedanya di mana? Ini tadi nih. Kalau iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Tapi kalau udah sampai derajat takwa, udah keren. Karena apa? Tambahannya apa? Kalau pakai sampai derajat takwa, dia sudah benar-benar beriman pada yang goib. Apa yang goib? Itu tadi, segala proses nanti di padang mahsyar sampai masuk surga itu dia tahu. Makanya dia takut. Makanya dia hati-hati. Dan mungkin lebih hati-hati daripada orang yang beriman ya. Karena itu tadi iman itu ntar kadang kurang, kadang enggak, kadang bertambah. Dan iman itu udah kayak kita ngecas HP, harus terus dicas. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sekarang sedang kita miliki, karena selama kita belum sampai di kematian, kita belum bisa bilang diri kita tuh sukses. Ya nggak berhasil beriman, alhamdulillah gue jadi orang beriman soleha, enggak. Yang bisa kita katakan sukses kalau kita di akhir nafas kita bisa ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Semoga kita semua bisa ya, insya Allah semoga kita meninggal di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 4. Tafsir
ayat dalam surat Al-Anfal. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Mama, Nabi mama. dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya supaya bertawakal kepada Allah. Karena Allah lah yang akan mencukupi keperluan mereka. Nah, berat juga kan ya? Kalau kita beriman, kita tawakal sama Allah, dan kita harus yakin bahwa Allah akan mencukupi keperluan kita. Keperluan loh, kebutuhan kita. Kalau mencukupi, kenapa saya sampai sekarang masih bokeh aja ya Allah, kan saya besok nggak bisa masak. Ujiannya begitulah ya, susah ya. Yang kelima, at-tolak. Kelima tadi siapa ya? Oh, Tita, mah. 5 Tita. Ini, Mak. Bukan Wiwi, Yang Mbak kelima Wiwi. tadi. Wiwi bukan Udah, Mbak Wiwi tadi. Mbak Wiwi nomor 6. Nomor 5 Prita. siapa? Prita. Oh, iya, Mbak Prita tadi nomor 6, tapi nggak jadi. Oh, Mbak Wiwi ya nomor 5 ya? Bukan kan? Nomor 6 tadi katanya Ustazah. Iya. Karena tadinya Mbak Prita, tapi Mbak Prita nggak ada. Nomor 5-nya saya tunjuk lagi deh. Ya. Ayo Mbak Atika Yuliana. Ya, Ya, nomor 5. Ya, tafsir ayat dalam surat At-Tolak. Ayat ini menunjukkan kewajiban bertawakal kepada Allah dan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Berarti tawakal itu selagi kita terus-menerus dengan ibadah hati ini, sambil kita barengi dengan ibadah anggota tubuh, yaitu tetap bergerak, walaupun gagal, kita dapat pahala. Artinya kalau doa, walaupun belum terkabul, paling nggak pahala kita dapat terus. Gitu ya, makanya Nabi Zakaria doanya ke Allah apa? Dan aku belum pernah putus asa dalam berdoa kepadamu ya Allah, Masya Allah ya. Nggak putus asa walaupun rambut udah memutih, eh, tulang-tulang udah melemah, nggak putus asanya apa? Tetap minta dikaruniai anak coba. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Elah udah tua, gitu kan ya. Emang susah deh emang kalau ngomong orang generasi akhir zaman ya. Nomor 6, Mbak Wiwi. Ya. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil mempunyai kedudukan yang sangat penting karena diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika dalam situasi yang Nah, insya Allah ya, mungkin kita sering dengar ayat ini, sering dengar banget orang ngucapinnya, mungkin kita juga udah sering, kita sendiri pun sering ngucapin, tapi ternyata Masya Allah, sekarang kita makin paham, makin dapat, makin nempel betapa kalimat ini sangat penting kedudukannya. Kita udah kebayang tuh kapan Nabi Ibrahim mengucapkannya. Kita kebayang kapan Nabi kita Muhammad SAW mengucapinnya. Maka teman-teman pakai kalimat ini sambil nangis-nangis lah sama Allah. Walaupun kalau kita mau dengar, seandainya kita mau bandingin lagi, ya elah, belum sampai lu dimasukin ke api kayak Ibrahim. Tapi itu tadi ya, kekuatan Masya Allah, makanya ulul azmi itu ya, nabi-nabi yang Allah yang dahsyat, azmi itu dibilang dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena ujian mereka emang dahsyat banget. Maka itu tadi. Cuma ada 5 nimim tadi ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Insya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya selesai juga bab tawakal kita. Nanti kita ketemu lagi di bab tentang merasa aman dari sisa Allah. Nah, ini kebalikannya nih. Ini kalau kita boleh bilang tawakal yang salah kaprah itu ntar ya. Terlalu tawakal sama diri sendiri dia. Sampai sini nggak ada yang bertanya, insya Allah ya. Jelas ya? Aku dong mau tanya. Aku mau tanya. Apa Bu Winda, monggo. Dari semua penjelasan ya tentang tawakal, kemudian meyakini segala perlakuan kita untuk menjadi lebih tawakal gitu ya. Bukan kira-kira ya. Mungkin tips kisi-kisinya. Jadi pertama kali yang mesti kita lakukan untuk meyakinkan diri kita bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil itu ya mempunyai kedudukan tertinggi gitu. Itu gimana caranya? Wih, pertanyaannya dalam amat. Iya, udah kalau gitu nggak usah dijawab ya. Kita pakai takoyaki diganti. Luna. Bukan. Kan dari tadi udah kita jelasin. Untuk apa tadi? Untuk punya sifat tawakal kayak gitu ya? Iya, Ya, ini harus. artinya aku sering banget loh, misalnya ada yang cerita, iya, lo bayangin aja nggak bisa lo anak gue nggak mungkin lo dapat ini kan lagi fenomena PBDB online ya. PBDB. Nggak mungkin lah anak gue dapat segini, punya prestasi enggak, zonasinya enggak dapat, itu segala macam. Terus aku tuh dengan PD-nya gitu ya suka bilang,
Ya di Lauhul Mahfuz sana tuh anak lu sudah tertulis akan sekolah di mana gitu kan. Wih, itu mah udah level up, level win gitu. Nggak bisa gue sih yakin itu. Nah, caranya untuk meyakinkan mereka untuk bilang bahwa ya kan kalian sudah ikhtiar udah sampai semaksimal mungkin gitu kan ya. Untuk dapetin tinggal tunggu hasilnya aja. Nah, itu tuh kalau kayak gitu tuh. Itu kira-kira enaknya dimulai dengan kata-kata apa gitu loh. Dia tauhidnya dikencengin sebenarnya. Makanya kan Hmm. belajar tauhid itu penting banget buat kita. Jadi emang Ini diulang-ulang kita, terus gitu ya. ini bahasanya ya sekarang. Ini bahasanya ya. Kita tuh ngaji udah berapa lama sih kita tauhid ini gitu kan? Ada yang bahkan udah ikutin 2 kali kelasnya. Mungkin baru malam ini benar-benar baru sampai pada pengertian. Oh ternyata sampai segitunya ya tawakal itu. Oh ternyata segitu pentingnya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Benar nggak Mbak Nova? Kita ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap kita capek, sedih, win. Mungkin malam ini kita baru benar-benar dapat nih. Oh ya Allah. Coba bayangin Nabi Ibrahim lihat kayu-kayu ditumpuk sendirian, nggak ada penolong sama sekali. Boro-boro mau dapat backingan seorang penguasa, bahkan teman di sisinya pun nggak ada. Kalau Nabi Musa kan ada temannya selalu berdua kan. Paling nggak kalau kata orang kita nggak menderita sendirian gitu loh. Tapi ini Nabi Ibrahim selevel beliau yang ketika udah lihat kayu ditumpuk, dikobarin, itu api dilemparnya pakai ketapel, saking tuh kayu itu udah setinggi dia gitu loh. Terus dia tuh pun dibuka bajunya. Kalau kita tuh jujur logikanya, kalau kita ngomong soal kayak kita pernah bahas ya masalah takut-takut dalam kitab tauhid ya tingkatan level-level takut, ada takut tobi'i, ada takut yang boleh, takut yang eh, harus punya, sama takut yang nggak boleh dipunya. Ini kan maksudnya kita takut tobi'i, takut yang manusiawi. Siapa yang nggak gentar ngelihat tumpukan kayu bakar dan api yang menyala-nyala? Tapi Nabi Ibrahim sedikit pun nggak ada gentar. Itu di Quran nggak ada disebutin Nabi Ibrahim gentar, nggak ada. Dilempar dia ngucapin tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tuh bahasa apa ya? Ya Allah pasti lebih tahu. Cuma kayak kayak gini loh. Ini sampai di mana sih? Nggak ada banget takutnya nih orang kan gitu loh. Ya nyembeli anaknya sendiri. Kagak mungkin orang masih bilang, "Elah kan anaknya, bukan dia." Nah sekarang dia disuruh loncat ke api. Nah itulah. Untuk sampai tahu kisah ini kan setelah kita belajar ini, mungkin kalau kita nggak membahas ini kita nggak tahu, ya kan? Sejujurnya saya pun makin saya sendiri gitu. nih saya sendiri yang ibatin jelasin, saya sendiri sambil belajar, saya sendiri semakin nempel tuh malam ini gitu loh. Masya Allah ya, ya semoga ini petunjuk di kondisi sekarang ini. Saya yakin deh sebenarnya kita bahasnya lagi sulit berjamaah ya kan, banyak yang lagi kesulitan dan kita tuh bareng-bareng Allah benar-benar merealisasikan yang namanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya setiap orang beriman tuh bersaudara. Jadi satu susah semua ikutan rasanya. Tapi sekarang kita iya susah berjamaah. Nah sekarang lah kita bareng-bareng saling mengingatkan, memotivasi bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil itu kalimat yang sangat dalam. Insya Allah ya, kalau kita pakai kata itu dengan penuh keyakinan, Allah nolong kita. Ini saya juga lagi ngasih diri sendiri, gitu ya. Gitu ya, Win ya. Susah, Iya, Win, kita ngomong orang kayak gitu kalau dia nggak belajar dari awal tahapan tawakal itu apa, terus contoh-contohnya, ya dia nggak bisa seperti yang Winda sekarang ngertiin gitu loh. Bukan kita ngomong kita bukan sok paling pintar, sok paling baik, bukan. Cuman ya kita aja udah tahu aja, kita belum tentu bisa praktekin kan begitu kan ya. Iya, jatuh-jatuhnya Apalagi ntar dia nggak ada tahu. Iya, benar nggak Mbak Iya. Wiwi? Mbak Wiwi, ya, Mbak Wiwi ini juga saya pernah tahu, saya tahu kisahnya Mbak Wiwi kan. Bahasanya kita beriman insya Allah, kita takut sama Allah, tapi tetap ada salah kita ketika kita udah kepepet, bener nggak Mbak? Ya, ketika udah Iya, kepepet bisa aja orang keliru. Ya udah deh, Ini sambil yang penting, nangis-nangis loh Ustazah dengerin penjelasannya. Masya Allah, ya. Ya Allah. Aku baru ini dapat beberapa beberapa orang yang datang gitu ya. Ini kita 5 orang saudara yang mengeluhkan tentang kebengisan ibunya gitu ya. Jadi inner child-nya tuh baru keluar gitu. Maksudnya traumanya baru keluar gitu kan. Mereka sudah sampai bilang, "Bro, aku nanti kalau mama meninggal tuh sedih nggak ya?" gitu ya, sampai kayak gitu loh. Sampai mereka udah ini banget lah, udah apatis lah sama ibunya. Sampai aku bilang bahwa ya dulu Nabi Ibrahim punya bapak, ya bapaknya bikin
yang bikin berhala aja Allah suruh takwa gitu kan. Lu cuma punya ibu gila aja apatis gitu kan. Iya, benar, benar. Masya Allah Ya ya, kan coba. istilahnya. Iya, maksudnya anak-anak Gen Z zaman sekarang itu kan gitu kan. Mereka tuh gampang melabelkan bahwa gue tuh lemah, gue tuh nggak bisa gitu ya. Terus mereka mereka bilang yang namanya tawakal tuh bukan bukan ada di ranah kita lagi gitu loh. So aku Ya bilang kenapa enggak gua Allah. kalau ketemu sama anak-anak zaman sekarang gitu sekarang fenomenanya mah jadi mereka tuh nganggap kayak yang ya buktinya orang lebih senang berbondong-bondong nonton Vina ketimbang nonton Ustadz Abdul Hidayat gitu Iya, istilahnya betul, mereka betul. lebih senang ketemu yang apa efek yang spiritualisme menurut mereka dari film horor gitu kan Iya. menurut aku ini kan udah kemana-mana gitu loh mencengnya gitu kan itu dibawa ke konselor-konselor remaja tuh kita cuma cuma ngomong ya Allah itu mereka dari generasi apa sih kayaknya jauh banget gitu loh gapnya sama kita yang mereka bisa bilang bahwa ya emang kalian boleh Gen Z tapi aku masih kaum milenial loh nggak jauh-jauh banget gitu kan cuma mereka udah bisa bikin gap oh nggak bisa kita mau naik next level ya gitu tadi. Makanya benar-benar perjuangan orang tua zaman sekarang ya, maksudnya gini, itu kata-kata itu udah jelas waswisnya setan loh, min syarril waswasil khannas. Masa kata-katanya takwa itu udah bukan ranah kita lagi. Emang kita bilangnya salah, bilangnya bukan ranah kita, tapi mungkin kita belum bisa masuk ke Iya ranah iya iya takwa, ya kan? Tapi kita sedang berusaha. Cuma iya kalau bilang banyak bukan banget. ranah kita, tapi dengan konsekuensi lantas mereka menjauhinya. Padahal itu kan salah besar kan. Itu yang dibilang sebenarnya gini. Setan kayak makin berjaya banget ya akhir zaman ini ya. Karena Gen Z Oh, ini yang benar-benar bilang jadi kayak benar-benar dengan sukarela menjauh. Gue bukan bagian itu. Kayak sadar banget untuk bilang gue bukan ahli surga. Gue tuh pantasnya di neraka gitu loh. Kan setahu apa sih lo tentang neraka kan gitu. Jangan kan lo sampai neraka, lo pasti di dalam kuburnya udah kapok gitu kan. iya, Takut lo iya. sama neraka. Artinya merevisi kata-kata mereka tuh bolak-balik memang Om. Jadi Masya jadi Allah. merevisi bahwa bilang aduh iya ya iya sudah sholat mau udah pasti sholat bu tenang aja gitu kan. Tapi kenapa ya orang itu sholat masih masih kayak begini masih kayak gitu. So aku bilang ya katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kalian masih berbuat keji dan mungkar? Berarti ya salah sama siapa? Yang ada di mana? Aku bilang. Ya nggak tahu juga tuh Bu. Nah ya gitu loh. Jadi mereka tuh untuk sebenarnya paham. Cuma mereka apa ya sebenarnya mereka paham cuma mereka nggak mau paham gitu loh sebenarnya Ya, wawasan menolak untuk terbatas paham, benar. Karena ya jadinya eh, cepet gitu loh ini mereka menolak untuk paham karena tahu kalau udah paham di situ tuh banyak banget kewajiban yang berat banget untuk mereka lakukan. Sebenarnya gitu sih, bener iya nggak? iya iya Ya iya kan? mendingan nggak Coba tahu kan deh. kalau orang nggak tahu orang kan aku bilang ya iya kalau mau nggak mau masuk surga pilihannya cuma dua diem atau gila lu pilih yang mana gue bilang gitu kan mau jadi gila atau ya iya kan lu itu kalau ngomong sama anak-anak itu mesti gitu gue itu apa jadi mesti ya to the point gitu kan ya kalau dibilang gila ya udah sekarang gila di sana jangan jangan belaga gila gitu kan kalau belaga gila tetap dihisap gitu kan tetap Rugi Allah lo akan gitu ya. mempertanyakan gitu kan tapi kalau gila beneran mah kata Allah ya udah nggak apa-apa lewat lo gitu kan lo gila kata Allah gitu. Jadi penasaran nih. Coba kasih satu kata Jiwin. Coba kamu Hmm. cermati perintah Allah tentang sholat. Ada nggak yang dibilang itu kerjakan sholat? Nggak ada. Hmm. Tapi Allah bilang tegakkan sholat. Jadi kalau lo ngerasa sholat itu bisa mencegah perbuatan kejahatan munkar, tapi kalau ternyata tidak, sholat lo baru tahap cuman ngerjain atau udah ditegakkan gitu aja. Itu PR buat kamu gituin. Apa bedanya? Kenapa lo ngomong kayak begitu gituin? Ya, gatel saya. Nanti aku undang ya itu komunitas mereka emang butuh sentuhan banget emang. Masya Allah. Itu kayaknya kita boleh tuh Win, kita bikin kajian orang-orang kayak begituin. Pentingnya. Join Mbak Winda sama Umi nih join nih kayaknya. Kayaknya Mbak Nova belum cocok, udah nggak cocok levelnya udah beda Mbak. Ini generasi yang udah kayak nggak tahu ke arah Enggak, tujuannya. bisa belajar juga sih kan punya anak Oh ya iya ya. iya, benar 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 buat anak-anak kita ya. Tapi gini mau nanya dikit nih eh ya mungkin untuk mencapai level takwa itu kan kayaknya jauh banget ya. Melihat diri ini yang begitu banyak dosa ya. Cuman namanya tadi Umi bilang ya kita kadang naik turun imannya, kadang naik, kadang turun gitu. Kita udah berusaha semampunya gitu walaupun eh, kiri kanan banyak godaan lah ya Om. Apakah Allah masih melihat usaha kita itu Om? Ngeliat lah, betul. Ada di sebentar ya saya cariin ya.
Bentar. Ini kalimat ini memotivasi banget. Bentar. Kan kita udah Sementara tertatih banget nih. Oh, maksudnya kok udah nyampe atas, turun lagi blek gitu rasanya gitu kan. Tuh. Lagi kajian. Gangguin ya? Ada gangguin mama ya, Cang? Udah. ini. Coba lihat surat At-Taubah ayat 105. Surat At-Taubah ayat 105. At-Taubah 105. Kalau udah ketemu baca artinya. Mama udah. 105 ya, Om. Iya, 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini kaitannya erat banget sama bahasan kita malam ini, ya kan? Kaitannya erat banget sama kita malam ini. Sebentar saya lihat dulu artinya. Nah, dan berkatakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Artinya bergerak. Allah gak bilang dan berhasillah kamu atau dan capailah tujuanmu. Allah akan melihat hasilnya. Enggak. Allah akan melihat pekerjaanmu. Allah akan melihat apa? Allah akan melihat ikhtiar kita. Allah akan melihat usahanya kita. Usaha dalam hal apa? Bukan kalau bilang bekerja bukan cuma urusan dunia, tapi kita benar-benar bekerja untuk agama kita, ya kan? Jadi dibilang Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat hasil apa? Akan melihat pekerjaan kita. Jadi artinya kita itu disaksikan sama Allah setiap usaha kita. Ya di sini dia apa? Dan agar beliau mengatakan kepada kaum muslimin yang bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat. Ini ayatnya diterusin ya. Ini 105 ke 106 kali ya sebentar. Di sini atau bahasa 105 ini benar-benar perintah Allah kepada Rasulnya supaya beliau menyampaikan kepada kaumnya, yaitu kaum muslimin yang mau bertobat. Jadi bekerja ini maksudnya berusaha buat diri sendiri di jalan Allah. Kan di hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, in tansurullaha yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Semuanya berkaitan banget. Artinya kalau emang pengen diampunin, ayo dong, gerak dong, usaha dong, bangun gitu loh. Ya, terus sambil dibilang caranya apa? Caranya itu tadi, dia berusaha membersihkan diri dari dosa-dosa dia bersedekah, dia ngeluarin zakat, dan dia benar-benar melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Ada lagi hadis yang Mbak Nova nyambungin. Iringilah setiap keburukanmu dengan perbuatan baik. Mau nggak Mbak Lin? Jadi arti di sini ketika kita memang merasa masih ada keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, jangan pernah membuat kita stuck untuk gak enak, dosa gue banyak banget. Jadi seakan-akan kalau kita mau ibadah, kayak ngerasa percuma, itu setan. Tetap aja ibadah, tetap aja melakukan ibadah tambahan, tetap aja mau tahajud monggo. Ya, kenapa? Kan siapa tahu itu jadi tambahan untuk menambal amal-amal kita yang kurang, untuk menambal dosa-dosa kita yang masih belum diampunin. Dan dosa-dosa kecil itu udah otomatis akan diampuni selama kita udah berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Itu syaratnya ya. Syaratnya biar Allah ampuni dosa-dosa kita yang kita nggak sengaja, yang kita nggak tahu, yang mungkin receh, tapi terkumpul terus setiap harinya. Caranya itu bisa terhapus seketika kalau kita benar-benar Allah lihat usaha kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, tinggal kita cari lagi dosa besar apa aja sih, kan gitu kan? Apa salah satunya? Selain kita kan syirik pada Allah, insya Allah udah tahu. Apa salah satu dosa besar? Durhaka sama orang tua. Nah, kaitannya tadi dari omongan Winda tadi. Makanya Gen Z sekarang kebanyakan ujiannya apa? Kecewa banget sama orang tua, playing victim terus kan. Orang tua tegas dikit dibilang zolim. Itu bisikan setan itu. Biar apa? Kalau kataku ini kebanyakan nonton parenting. Tapi Emak. ujungnya. Yang nonton parenting bukan parentsnya tapi anak-anaknya gitu. Jadinya sok-sokan. Iya ya. Jadi menafsirkannya seenak udelnya sendiri. Itu yang apa ya? Jadi insya Allah
Allah itu cuman melihat proses kita. Allah nggak ngelihat hasil. Kalau Allah ngelihat hasil, kenapa orang yang ngajinya pinter sama yang ngaji terbata-bata, kenapa Allah kasih balasan 2 kali lipat untuk orang yang masih terbata-bata? Karena Allah ngeliat usaha dia, gitu ya. Gitu aja sih. Maka kalau kalau saya bilang benar-benar ini maha adilnya Allah. Allah nggak lihat yang paling pinter, tapi Allah lihat yang paling berusaha. Maka di manjada wajada di situ kan dibilang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nggak ada yang bilang siapa yang paling pinter berhasil, nggak ada. Pinter kalau malas nggak berhasil. Dia nggak Iya. terlalu pintar tapi dia tekun berhasil. Makanya di sini kata Ustadz-Ustadz Gontor bukan yang kalau pakai pakai menafsirkan tadi ya manjada wajada bukan yang paling tajam tapi yang paling bersungguh-sungguh. Dia bukan pisau tapi kalau terus digesek bisa juga membelah batu terus digesek-gesek bikin api kan gitu nggak ya. Jadi artinya insya Allah ini semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Nova. Dengan tauhid ini, dengan bekal kita yang masih terus kurang, dengan level kita yang masih jauh dari tawakal, dari takwa, dan dari level imannya Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, jauh banget dah. Tapi sejauh-jauhnya kita, insya Allah, semoga Allah kasih kita pertolongan, semoga Allah ridho sama kita. Paling nggak kita yang kita jauhin sekarang jangan sampai bikin Allah murka aja itu aja deh. Ya kalau kita mau bilang kita mau mencapai level solehnya orang terdahulu jauh banget, bukan ketinggalan lagi. Udah debunya debu kita gitu mungkin ya. Tapi paling nggak yang kita bisa usahakan adalah jangan melakukan apa yang bikin Allah murka. Itu yang Mbak Nova ya. Kalau soal kesalahan masih banyak. Ya udah deh. Ya udah yang penting jangan sampai bikin Allah murka itu aja. Nambah amal mungkin masih susah. Nambah amal kebaikan kan. Ya Nah, ampun. kayak orang yang bisa puasanya rutin segala macam, mungkin kita masih susah mau bangun tahajud sekarang bisa, besok encok kan gitu kan. Belum masuk angin, belum masuk Gitu ya. Baik teman-teman, alhamdulillah, insya Allah jelas Mbak Nova, Mbak Sitia, semua yang masih bertahan sampai hari ini, sampai jam segini, Indi, Mbak Rahma, Mbak Nurul, Mbak Maya, Hai Maya, I miss you, Mbak Heni, Mbak Dia, Mbak Lutfia dan Mbak Ana, Mbak Prita, Mbak Mila dan Mbak Atika, juga Mbak Putri. Jazakumullah khairan kasiron sudah bertahan bersama saya sampai jam 21.54. Ya, barakallahu lana. Saya serahkan kepada Mbak Winda. Oh, sebelumnya saya juga mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada kekeliruan. Jangan sungkan japri saya, ngingetin saya. Itu aja ya. Dan Jangan kalau ada yang tiba-tiba bermanfaat, alhamdulillah. Saya serahkan ke Mbak Winda. Baik, alhamdulillah. Mungkin kalau bisa di saya nggak disinggung nggak bukan kan. Jadi ngelihat euforianya gitu loh. Untuk bicara tawakal ini kan memang Icam, Tante Wina mau ngomong. Apa itu? Aku Jadi punya mungkin jam. ganteng banget. Ini anak buahnya Gen Z. Ayo lanjutin. Jadi kalau dilihat dari euforianya tawakal malam ini sepertinya memang teman-teman sekalian terutama saya pun gitu ya sepertinya lebih banyak butuh sentuhan secara spiritual sih dan lebih Terlalu ya. ada yang namanya ya karena iman tuh naik turun gitu ya seringnya begitu. Jadi abis ini ketemu soleh besoknya nggak ketemu solehoy lagi gitu kan. Aku di kelas ini sudah berjanji ketemuan Rukiah halal bihalal udah kapan tahun nggak pernah kejadian nih Om. Jadi Ini contoh jangan katanya nyampe tawakal, nyampe mandar aja belum. Namatin mau. Jadi ya insya Allah nanti kita akan merencanakan nanti kan kemarin tuh ceritanya kami menghargai teman-teman yang pada menyelesaikan puasa Syawal padahal mah enggak juga sih biasa aja padahal mah sibuk sendiri gitu ya. Insya Allah nanti bulan-bulan Juni ini ketika semuanya sudah dikasih nikmat sehat selamat ya umur dan juga ongkos gitu ya. Semoga kita bisa bertemu nanti di Mandar untuk silaturahmi kemudian juga ya bicara soal ketawakalan itu banyak yang mesti kita dalami lagi lebih lanjut. Intinya mah gue mengundang halal bihalal tapi ke rumahnya Umi bukan ke rumah gue gitu. Jadi silakan ya ya nanti siap-siap jadi tuan rumah ya Siap. Baik, apapun yang kita pelajari hari ini insya Allah menjadi pemberarti Yaumul Mizan kita nanti kelak. Semoga apapun Amin ya rabbal alamin.
Kita usahakan itu Allah ridho, kemudian semoga Allah juga meridhoi apapun yang kita ikhtiarkan malam ini. Baik, mari kita akhiri dengan mengucap istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair.